warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الأحياء صدق الله العلي العظيم. Yang kami hormati Ibu Pengawas, yaitu Ibu Wahyu Nur Hayati MPD, Nur Hidayati MPD, mohon maaf, Kepala Sekolah SDN Cikampek Barat 4 Bapak Ahmad Jailani SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Dawan Tengah 4 Ibu Ita Rosita SPD. Puspita SPD, mohon maaf Ibu Puspita, bacanya nggak akurat, mohon maaf. Beserta yang kami banggakan Ibu Bapak Guru SDN Cikampek Barat 4 dan SDN Dawan Tengah 4. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, yaitu dalam acara pelaksanaan in-house training IHT, implementasi kurikulum Merdeka IKM dan budaya positif di Sekolah SDN Cikampek Barat 4. Dengan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah untuk semuanya. Amin, Allahumma amin. Baiklah, untuk memulai acara ini di pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Ririn Widya Astuti SPD. Kepada Ibu Bapak dimohon untuk berdiri. Bismillah.
dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama oleh Ibu Pengawas. Sambutan yang pertama yaitu oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Cikampek Barat 4, yaitu Bapak Ahmad Jailani SPD. Waktu yang tepat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru bi nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, salah satunya nikmat sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan in-house training implementasi kurikulum merdeka yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Ibu guru dari Cikampek Barat 4 dan SDN Cikdauan Tengah 6. Dauan Tengah 4. Selalu hati. Tidak bisa ngomong. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Pengawas Guru 1 Ibu Wahyu, yang alhamdulillah beliau bisa hadir dan bisa menyempatkan waktunya walaupun libur ya. Untuk pengawas itu libur gitu ya. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktunya dan bisa berbagi ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa menimba ilmu nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas kita. Yang kami hormati juga Ibu Kepala SDN Dewan Tengah 4, Ibu Ita Margareta dan semua ibu-ibu guru yang hadir pada hari ini. Bapak gurunya terisolir, lama-kelamaan mepet hilang nantinya. Bapak ibu guru yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir untuk menimba ilmu yang seperti saya ungkapkan tadi. Alhamdulillah rempok semuanya, sehingga kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebab pemberlakuan kurikulum merdeka sudah mungkin ini tahun kedua ya. Tahun kedua, yang pertama kelas 1, kelas 4, sekarang kelas 2, kelas 5, mungkin nanti ada percepatan sekaligus. Jadi satu sekolah itu tidak ada perbedaan kurikulum, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari ke depan pun ada kegiatan workshop PKM kalau nggak salah ya, untuk pendidikan inklusif, terutama inklusif ini biasanya untuk anak-anak didik kita yang berkebutuhan khusus. Jadi intinya SD negeri semuanya itu wajib menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Apakah mungkin nanti
pelaksanaannya seperti apa, insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober. Bapak Ibu yang saya banggakan, kegiatan ini harus terus-menerus kita laksanakan, sebab kurikulum Merdeka itu hal-hal yang baru, termasuk saya juga masih belajar. Jadi saya sarankan semuanya tanpa kecuali jangan ada pemikiran gini ganti dua hal resep dua. Memang biasanya seperti itu. Yang penting kita jalan saja semuanya, ya. Hilangkan semua keluh kesah. Kalaupun misalnya ada permasalahan, kita punya orang-orang yang ilmunya bisa kita timbang. Jangan misalnya hal resen geus we teu kitu teu kieu nanyakeun henteu deh. Jadi kita jangan malu bertanya. Kan ada istilah malu bertanya sesat di jalan, nyasar di itu tadi. Jadi untuk itu kita jangan Terima kasih Ibu Lydia untuk kesempatannya. Juga saya ucapkan terima kasih untuk kepala sekolah dan ibu pengawas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kali ini untuk mendiseminasikan budaya positif sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Gugus 1, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cikampek Barat 4, juga Ibu Kepala Sekolah SDN Dawan Tengah 4, serta rekan-rekan guru dari SDN Cikampek Barat 4 dan SDN Dawan Tengah 4 yang saya banggakan. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya izin memperkenalkan diri. Jika teman-teman Cikampek Barat umumnya sudah kenal dengan saya, di sini ada rekan-rekan guru dari SDN Dawan Tengah 4. Saya bernama Antika Hasanah dan saat ini sedang mengikuti pendidikan CGP Angkatan 8 Kabupaten Karawang. Nah, diseminasi ini adalah salah satu tugas juga yang harus saya penuhi, dan memang insya Allah tidak akan ada ruginya Bapak Ibu memahami dan mengetahui apa itu budaya positif di sekolah. Baiklah, sebelum memasuki pembahasannya, kita buat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama kita kali ini diharapkan Bapak Ibu semuanya dapat saling menghargai. Kita saling menghargai dengan sejawat. Kita sama-sama belajar di sini. Kemudian kehadiran mohon dimodisenyapkan untuk telepon selulernya. Lalu silakan menghadirkan diri sepenuhnya di sini. Jadi jangan sampai sebagian pikiran ada di rumah, ada di Sabtu weekend pengen jalan-jalan dan lain-lain, kok lama sih? Karena harusnya aku liburan. Sekarang hadirkan sepenuhnya diri Bapak Ibu di tempat ini. Jangan dulu bercabang-cabang pikiran yang lain. Fokus dulu ya, sebentar tidak lama. Kemudian tanggung jawab, sampaikan apa yang ingin diketahui. Kita sepakat bersama-sama untuk menyampaikan jika ada pertanyaan, jika ada yang penasaran, tidak ada yang diketahui dan lain-lain. Nah, diharapkan nanti silakan bertanya. Kemudian keterbukaan. Jadi kita saling terbuka, setiap orang punya gagasan dan ide masing-masing. Nanti diharapkan rekan-rekan semua dapat saling menghargai satu sama lain. Tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, setelah kegiatan ini Bapak Ibu guru diharapkan untuk dapat memahami budaya positif di sekolah. Maaf, saya harus in frame soalnya di situ. Ya, jadi yang pertama kita dapat memahami budaya positif di sekolah. Yang kedua, yang paling penting tidak hanya paham tapi juga menerapkan budaya positif di sekolah. Saya agak bingung ini. Oh, boleh.
Makasih Bu Sinta. Baiklah, dan untuk berikutnya enggak, Bu Sinta aja yang mencet-mencet ya. Saya tinggal menyampaikan. Next ya, oke. Lanjut Bu Sinta, satu lagi. Nah, kita akan masuk ke pengertian apa sih budaya positif. Lalu bagaimana contoh penerapan positif yang ada di sekolah. Kita akan membahas itu sekarang. Lanjut Bu Sinta. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu tujuan utama dari penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian berikutnya, kenapa harus budaya positif? Kenapa tidak yang lain? Dan apa sih yang menyebabkan budaya positif ini harus dilakukan di sekolah? Boleh di sini Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Menurut pemahaman Bapak Ibu, apakah budaya positif ini harus diterapkan di sekolah? Kalau harus diterapkan, mengapa? Ada yang ingin pionir untuk mengungkapkan pendapatnya? Karena ingin untuk mencontoh karakter siswa. Iya, untuk mencontoh karakter siswa. Boleh dari Bu Hikmah? Kenapa budaya positif harus diterapkan di sekolah? Karena sekolah sendiri adalah lembaga pendidikan. Tugas kita antara lain untuk mendidik, bukan hanya mengajar. Mendidik itu berarti mengarahkan siswa-siswi kita untuk menjadi insan yang terdidik, berkarakter baik, sehingga menjadi kebudayaan, kebiasaan yang baik atau positif. Luar biasa sekali tanggapan dari Bapak. Kita kasih aplaus, beri aplaus untuk Bu Sri dan Bu Hikmah. Betul sekali Bapak Ibu, kita sekolah adalah tempat di mana seharusnya anak-anak berkembang dengan baik tanpa adanya pengaruh-pengaruh yang buruk, tanpa adanya perlakuan-perlakuan yang buruk, baik dari ibu dan bapak gurunya sendiri, warga sekolah, orang tua yang ada di sekolah, pedagang. Jadi semua harus memiliki sifat di mana kita saling menghargai, menerima, kemudian kita dapat menjadikan budaya positif ini menjadi sebuah habit yang sangat baik. Insya Allah, karena sekolah tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia. Ya, boleh lanjut Bu Sinta. Nah, salah satunya tadi ini jawabannya, budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan rasa peduli satu sama lain. Dengan adanya budaya positif, insya Allah tidak akan ada lagi bullying, tidak akan ada lagi diskriminasi, dan tidak ada lagi unsur sara yang mungkin nanti akan muncul jika kita tidak menerapkan budaya positif. Baik, next Bu Sinta. Nah, sekarang kita coba bergerak dulu ya Bapak Ibu, sepertinya kaku dari tadi badannya. Di sini ada pertanyaan, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jika jawaban Ibu Bapak no, maka gerakannya harus begini. Jika jawabannya yes, gerakannya harus begini. Coba ya harus gerak ya, yang nggak gerak nanti nggak dikasih balon. Baiklah, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Silakan jawabannya. Oke, yes. Baik, yes. Saya mau bertanya ke satu yang jawab yes. Bu Yuli, ya. Kenapa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa menurut Bu Yuli? Hukuman itu sendiri kan ada karena sebelumnya sudah diadakan kesepakatan atau aturan, ya. Karena adanya aturan berarti konsekuensinya bila seseorang siswa atau siswi itu melanggar ada hukuman atau konsekuensi. Nah, konsekuensi. Jadi tujuannya juga itu untuk sebagai pelajaran atau supaya siswa itu bertanggung jawab gitu, supaya tidak mengulangi lagi, tapi dengan hukuman yang
batas wajar yang bisa memberikan pelajaran ke siswanya itu sendiri gitu. Baik, terima kasih Bu Yuli tanggapannya. Kita beri applause dulu. Satu lagi saya minta perwakilan dari SDN Dawan Tengah 4. Tadi ada yang jawab no. Siapa ya? Iya. Mangga Ibu, siapa? Perkenalkan dulu, kita belum kenal ya. Mangga Ibu. Alasannya kenapa loh? Perkenalkan, nama saya Tanti Amari Nurjana. Mungkin di Dewan Ke-4 biasa dipanggil Ibu Amel. Iya. Kenapa no? Karena anak-anak sekarang itu berbeda ya, itu karakternya dengan anak-anak yang termasuk dalam angkatan kita gitu. Anak-anak sekarang itu lebih ke, jika diberikan hukuman justru mereka akan lebih memberontak gitu. Nah mungkin dengan itu yang saya yang bisa alami gitu ya. Bukannya bukan hukuman. Iya, bukan hukuman tapi lebih ke teguran dulu secara baik-baik, mungkin seperti itu. Nah mungkin nanti jika kedepannya ternyata si anak masih melakukan hal lagi baru, mungkin akan ada sanksi selanjutnya gitu. Baik, terima kasih Bu Amel. Tadi jawabannya ada yang yes, ada yang no. Kita beri tepuk tangan. Setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing dan kita harus menghargai itu. Dan di sini yang terpenting adalah hukuman dan konsekuensi tidak sama. Nanti kita bahas ya. Berubah wujud ya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Jawab yes or no dengan gerakan. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yes or no? Sebenarnya semuanya kompak ya. Yes. Tidak ada yang jawab no? Tidak ada. Siapa ya? Perwakilan satu saja. Tadi Bapak semangat sekali di belakang. Pak Ahmad, coba ya. Coba nanti setelah Bapak bilangnya kita berikan apa ya? Applause. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman. Peserta sekarang. Peserta. Pemberian hadiah atau reward itu menurut saya itu sangat bagus. Apapun bentuknya, bukan hanya berupa materi, tetapi reward berupa pujian pun itu sangat meningkatkan prestasi anak atau apresiasi buat anak tersebut. Barangkali itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Kita lanjut ya. Lanjut lagi. Tadi tanggapan Bapak sangat luar biasa. Guru harus memberikan solusi di setiap permasalahan yang dihadapi siswa. Yes or no? Yes or no? Guru harus memberikan solusi di setiap permasalahan yang dihadapi siswa. Yes. Dan tadi saya menanti jawaban Ibu Wakasek. Silakan. Jawabnya yes. Yes. Iya, terima kasih Mbak. Sebetulnya tadi agak-agak bingung juga ya sebenarnya. Tapi lebih ke yes lah ya, lebih ke yes. Artinya gini, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Yani dan saya saat ini adalah sebagai guru kelas 1 ya. Di kelas 1 ini banyak sekali momen-momen yang memang bisa membuat saya surprise sekali dengan anak-anak. Adalah surprise dan shock ya. Tapi di situ adalah sebuah tantangan ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang ada di depan, guru harus memberikan solusi di setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Artinya solusi tentu saja tergantung daripada permasalahan yang ada. Dan permasalahan yang dihadapi pastinya adalah bukan permasalahan di luar daripada kondisi sekolah ya, artinya yang berkaitan ketika mereka mempunyai permasalahan tentang pembelajaran atau ketika sikap-sikap yang berkaitan memang yang ada saat mereka ada di sekolah. Dan kenapa guru harus memberikan solusi? Setidaknya kita bukan jadi tipe guru yang hanya mampu menyalahkan atau mengkritik saja, tapi dibalik dari kita memberikan satu, misalkan anak tersebut
ada sedikit permasalahan, di samping kita menegur dengan segala permasalahan yang dia hadapi, ya kita juga memberikan solusinya. Dan pasti itu disesuaikan ya dengan kondisi permasalahannya, solusi apa yang kira-kira bisa diterima, dan juga tentunya bekerja sama dengan orang tua siswanya. Begitu. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Antika. Sama-sama Ibu Kasih. Baiklah, luar biasa sekali jawabannya ya. Untuk poin ini, tanggapan ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Silakan. Nah, ini satu lagi saya mencoba meminta teman-teman menjawab yes or no untuk guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yes or no? Yes. Pakai gerakan dong. Yes, yes. Siapa ya? Yes, satu lagi yang jawab yes. Tadi siapa ulang menjawabnya, semua jawab yes ya? Yes, yes. Yes or no? Oh, dari datang saja ya. Satu lagi. Ibu boleh minta pendapatnya Bu Hanani atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Hanani. Guru berperan sebagai teman bagi siswa itu saya setuju sekali, karena seperti dibahas bahwa karakter anak zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Yang zaman dahulu itu cuma duduk manis mendengarkan apa yang oleh guru atau orang tua. Jadi intinya apapun orang tua itu benar dan kamu itu salah, kan begitu kalau zaman dahulu. Kalau sekarang tidak. Jadi mereka berhak mengungkapkan apa yang dirasakannya, jadi berhak mengeluarkan pendapatnya. Kita lebih sering mendengar daripada kita yang berbicara, itu aja intinya. Jadi lebih sering mendengar, walaupun dia tuh cuma anak kelas 1 atau kelas 2. Jadi setiap permasalahan yang mereka hadapi di lapangan, di kelas, kita akan selalu menjadi pendengar yang baik. Itu aja intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Ibu. Kita sebagai guru tidak hanya berperan sebagai guru. Nah, nanti kita akan mempelajari posisi kontrol dari guru itu seperti apa. Baiklah, lanjut. Apa saja konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Jadi inilah materi kita. Tadi baru warming up, baru pemanasan. Silakan. Konsep inti kita untuk menciptakan budaya positif, kita harus melakukan dan memahami apa itu disiplin positif, lalu apa saja motivasi yang menggerakkan perilaku manusia, lalu kita juga harus menerapkan keyakinan kelas, lalu kita harus memahami setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia tersebut? Lalu tadi yang baru kita bahas, posisi kontrol guru. Kita bisa meletakkan peran kita sebagai apa? Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, sedikit membahas lagi Bapak Ibu guru, budaya positif sekolah harus sebagai pendidik kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Menciptakan budaya positif itu dengan menerapkan konsep-konsep yang seperti saya sebutkan tadi. Silakan lanjut lagi. Nah, sekarang saya minta praktek lagi nih. Kita mencoba merubah mindset kita, perubahan paradigma. Kita coba dengan teman semejanya, teman yang di sebelah kanan mana kanan, silakan mengepalkan tangannya dengan kencang. Teman di sebelah kiri bertugas untuk mengintimidasi, menekan, memaksa teman ini untuk membuka kepalan tangannya. Bayangkan yang mengepal, bayangkan yang di dalam ini adalah benda-benda yang atau barang paling berharga untuk kalian, yang tidak mau kalian berikan kepada siapa-siapa. Nah, yang di sebelah sini harus memaksa dengan berbagai cara. Boleh dikasih uang, boleh dirayu, boleh dipaksa, boleh. Silakan dicoba sekarang. Yang penting apakah Anda berhasil membuka kepalan tangan tersebut? Silakan. Boleh pakai duit, boleh. Ini bukan dibuka. Dirayu boleh. Diintimidasi silakan. Ayo. Apakah ada yang berhasil membuka? Oh, ada. Ada satu. Ada lagi yang berhasil membuka? Itu. Mutiara pakai uang.
Dari peristiwa ini kita belajar Bapak Ibu. Ternyata kita sebagai manusia tidak bisa memaksa seseorang, mengontrol seseorang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita mau. Tadi pada gagal ya, tidak berhasil ya. Jadi kalaupun kita mengerahkan segala cara, ini barang berharga aku, ini adalah satu hal yang harus aku pertahankan. Tidak akan bisa kita mengontrol orang lain, kecuali tadi ada satu yang berhasil. Kenapa? Ada alasan. Kalau dia membuka, berarti dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Ya, ada alasannya kan, kasihan atau nggak apa-apa lah, atau misalnya biarinlah aku mau lah karena beliau mah baik, biarin aku buka aja. Itu adalah suatu peran di mana posisi di mana seseorang yang bisa mengontrol orang lain, tetapi atas izin siapa? Dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau membuka, tidak akan bisa dibuka sampai kapanpun. Nah, oke. Berikutnya, di sini ada teori dari William Glasser. Ilusi kita selama ini saat mengajar. Kita selalu berpikir bahwa guru dapat mengontrol murid. Guru itu bisa bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Lalu ada juga ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu selama ini yang tidak langsung terus ada di mindset kita, betul Bapak Ibu? Kita selalu berpikir di kelas anak harus patuh dengan kita, anak kita yang harus dipatuhi, kita yang mengontrol. Walaupun pasti di kelas tidak semua anak menurut dan mengikuti perintah kita, betul? Karena dia tidak mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita, seperti itu. Nah, pertanyaannya, perubahan paradigma di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di mana di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Tapi jika kita berpandangan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tidak sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Di sini di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu tadi ada yang memaksa Anda pada saat bujukannya gagal dipaksa. Ada yang pakai uang, ada yang dipaksa. Nah, seperti itu di teori stimulus respon, tapi di teori kontrol kita harus bersepakat sama-sama. Jadi tidak boleh memaksa. Jadi kesepakatan itu yang lebih baik dan lebih penting agar muncullah dari dalam diri orang tersebut untuk melakukan apa yang kita harapkan. Jadi intinya tujuannya yang disamakan. Lalu model berpikir menang kalah pada stimulus respon, tapi di teori kontrol semuanya menang, tidak ada yang kalah. Ya, benar lanjut. Perubahan paradigma di sini kita berusaha merubah mindset kita untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi lingkungan sekolahnya dulu yang nyaman. Dan lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini guru yang menghadapi murid yang memiliki kontrol yang kuat. Kemudian sedikit membahas lagi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara itu memiliki pemikiran filosofi yang sangat baik dan menjadi dasar dari kurikulum Merdeka juga. Yang pertama bukan tabula rasa, yang kedua semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing dan unik, dan itu harus kita akui. Kemudian budi pekerti, itulah pendidikan utama kita terhadap murid kita. Lalu tugas guru itu menuntun bakat agar tumbuh dan selamat serta bahagia. Serta guru ibaratnya sebagai petani. Petani itu hanya merawat ya, menumbuh kembangkan, memberi pupuk, memberi air. Nah, jadi murid kita itu sebagai tanaman jagungnya, biji jagungnya. Jadi dia akan bertumbuh dengan sesuai kodratnya masing-masing. Lalu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman. Lalu kita dalam memberikan pendidikan jangan berpikir
pikir kita yang menjadi fokus utamanya, tapi pikirkanlah pendidikan yang berpihak pada anak. Dan lanjut, bagaimana memahami konsep inti budaya positif di sekolah. Kita akan coba masuk ke pengertian disiplin positif dulu ya Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Disiplin positif. Jadi tidak berbentuk seperti hal-hal pendisiplinan kita pada umumnya. Kita kan biasanya memberikan hukuman bentuknya fisik ya. Nah, di sini disiplin positif tidak seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita kembali lagi. Nilai kebajikan yang sudah ditanamkan di sekolah-sekolah kita, anak itu ditumbuh kembangkan berdasarkan disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada apa saja Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ya berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Inilah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada putra putri kita di sekolah atau murid-murid kita. Kita masuk ke teori motivasi perilaku siswa. Jadi di sini setiap orang melakukan sesuatu ada motivasinya, ada alasannya, ada hal yang melatar belakangi itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul tidak? Anak-anak berpakaian rapi, datang ke sekolah tepat waktu. Apakah itu salah satu niatnya supaya dihukum oleh guru? Biasanya bisa seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia rajin supaya dapat hadiah, dia supaya dapat dipuji, supaya mendapatkan hal-hal reward atau hal-hal yang bersifatnya imbalan dari orang lain. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Jadi faktor yang dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan untuk teori untuk motivasi yang bersifat internal itu harus menjadi orang yang dia berniat, motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi internal. Maksud dari disiplin positif itu harus berakar dari sini. Jadi anak itu tidak berdasarkan motivasi eksternal lagi, tapi dari motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Tujuan kita menumbuhkan kesadaran ke anak-anak didik kita, yaitu supaya mereka memiliki motivasi internal ini. Oke, budaya positif ruang lingkupnya sangat luas sekali. Ya, dia mencakup berbagai hal. Dan di sini memang di sana ada peraturan kelas yang ruang lingkupnya lebih kecil, lalu keyakinan kelas, lingkungan yang positif, lalu budaya positif itu dapat mewakili segala hal. Lanjut Bu Tiara. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Pertanyaan saya, di sekolah kita adanya peraturan atau keyakinan? Peraturan ya, tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Jadi kita mulai sekarang harus berubah itu menjadi keyakinan, bukan lagi peraturan. Karena peraturan sifatnya dari luar, eksternal, tapi bukan dari dalam diri peserta didik. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus pakai helm bila mengendarai roda 2? Alasannya karena takut, karena peraturan. Oke, ada yang bilang karena peraturan, karena bisa takut kecelakaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkai peraturan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dapat menjelaskan kita mengapa kita harus melakukan hal tersebut. Jadi motivasi internalnya keluar. Pakai helm itu karena untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang. Ya. Kalau takut ditilang hanya ada polisi saja nanti pakai helmnya. Atau lewat Purwakarta banyak polisi yang baru pakai helm. Jadi ke sekolah juga pakai helm ya ibu bapaknya. Lanjut. Keyakinan kelas.
Nah, apa sih keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Kemudian secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini Gosen tahun 98 mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Gosen mengatakan keyakinan kelas dari dalam diri beda dengan peraturan. Ibu bapak, apakah di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Apakah ada yang membuat kesepakatan? Ya, kesepakatan bersama dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan bersama lebih rinci. Kalau keyakinan kelas itu dia lebih meletakkan nilai-nilainya seperti tadi keselamatan, kedisiplinan, tanggung jawab. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi kalau kita buat kalimat yang positif, tidak boleh pakai kata jangan, dilarang kekerasan, lebih ke keselamatan, dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, kesabaran, menghormati orang lain, lalu gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan itu dia lebih menanamkan pada diri siswa. Boleh nggak? Oh boleh. Nah yang itu ya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas kan seperti lebih global ya, garis besar. Kalau peraturan lebih terperinci terus jelas perintahnya ya. Kayaknya selama ini anak-anak lebih ke keselamatan, keamanan. Yang terakhir ya Bu ya. Maksudnya gimana sih? Harus gimana? Iya. Kalau jangan berlari di kelas, jangan berlari aja. Bagaimana cara supaya anak mengerti hal yang dilakukan tanpa mendikte dengan keras? Mungkin bisa hubungannya dari peraturan itu tujuannya untuk si keyakinan ini. Iya betul kan. Tadi saya menyampaikan kesepakatan kelas boleh, keyakinan kelas itu lebih ke nilainya, sedangkan kesepakatan kelas lebih ke kalimat positifnya. Di sini kan contohnya peraturan, ada kesalahan dari peraturan yaitu dia menggunakan kalimat negatif, jangan, dilarang, apalagi jangan ya. Nah kalimat ini yang harus kita hindarkan, diganti dengan kalimat yang lebih positif. Misalnya dilarang mengganggu orang lain, ganti dengan kesepakatan kelas Tidak melakukan misalkan. tertib saat belajar atau ya jadi menghilangkan kata tidaknya. Boleh Ibu, memang dalam kesepakatan kelas itu tidak hanya menuliskan tanggung jawab, kesehatan tidak seperti itu tidak, tapi anak ditekankan ada nilai keyakinan yang muncul dari kesepakatan itu. Misalnya selalu kembalikan meletakkan barang di tempatnya seperti yang pertama ya, berarti tetap boleh dituliskan di kesepakatan bersama, tapi jangan peraturan lagi namanya. Kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Nanti nilai keyakinan kelasnya di situ ada tanggung jawab. Tapi nilai keyakinan boleh disertakan di situ. Boleh. Nilai keyakinan tanggung jawab. Jadi iya, berdampingan. Jadi memang kalau hanya keyakinan tanggung jawab, anak harus lebih detail. Apa sih Bu tanggung jawab? Ya, jadi tidak boleh. Iya, apalagi kelas 1 ya Bu. Lanjut Bu. Nah di sini kemarin saya sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas dimulai dari guru membimbing siswa untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya mengenai apa sih yang mereka harapkan dari kelas ini. Mereka ingin kelas yang seperti apa dan bagaimana. Mereka ingin kelas yang nyaman. Itu semua harus murid yang mengungkapkan. Kalau kelas 1 boleh secara lisan, bisa ditulis. Kalau kelas tinggi boleh anak-anak mulai menulis seperti itu. Jadi menuliskan, kemudian ditempelkan nanti di papan tulis. Dari sekian banyak siswa yang menulis pasti ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, beragam-beragam nanti hasil jawabannya ya. Kemudian setelah itu, setelah anak-anak menempelkan, kemudian tadi Bu Tiara, setelah anak-anak menempelkan, kemudian nanti
guru menelaah masing-masing dari apa yang diungkapkan oleh anak-anak dalam kertas itu, lalu nanti bersama siswa disepakati, dibuat kesepakatannya. Seperti misalnya jangan berantem di kelas, anak-anak kan pakai bahasa mereka ya. Nah, bisa ditambahkan, oh berarti ada juga yang bilang misalnya kalau mau pinjam bilang dulu, ada yang suka bilang begitu. Di situ kita bisa menekankan kesepakatannya berarti saling menghormati, dan menghargai. Nanti keyakinannya di situ berarti keyakinan kelasnya menghormati ya, bisa juga ya di situ. Kemudian setelah disepakati dituliskan keyakinan kesepakatan kelasnya berapa poin, biasanya dapatnya banyak. Keyakinan kelasnya paling dapatnya kalau 2-3, karena nilai itu mendemin kan. Seperti jangan datang tepat waktu, kemudian dengarkan guru saat menjelaskan, itu pasti nilainya kedisiplinan. Jadi pesannya jangan terlalu banyak nilai diletakkan di situ, nanti anak-anak bingung memahaminya. 3 atau 4 ya nilai keyakinannya. Nah, kita masuk ke hukuman atau konsekuensi. Tadi seperti yang pertama kita bahas, hukuman atau konsekuensi. Manakah yang sering ibu lakukan, ibu bapak lakukan? Apakah sering memberi hukuman atau memberikan konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat bedanya apa hukuman dan konsekuensi. Ya, sekarang kita coba jawab ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman kata Ibu Tiara. Boleh ketampung. Cici bisa jawabannya soalnya dulu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lebih ke fisik ya. Betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi ya. Yang bilang hukuman, yang bilang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi bisa terbayang perbedaannya, boleh dilihat jawabannya betul atau salah. Yang pertama hukuman, yang kedua dan ketiga hukuman, yang keempat yang menggantikan kertas, membersihkan tumpahan air, serta lari mengelilingi lapangan basket karena pelajarannya PJOK. Ya, tidak apa-apa karena pelajarannya olahraga. Tapi kalau belajar tema suruh lari nyambung nggak Bu? Tidak. Jadi memberikan konsekuensi itu tidak boleh. Iya, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dan ingat, kalau konsekuensi sebelumnya sudah disepakati, tidak ujuk-ujuk ibu, kamu terlambat bersihkan kamar mandi, tapi belum diberitahu ke anak. Kalau kamu terlambat, berarti ada konsekuensinya yang disepakati ya. Berarti kita akan, kalau yang terlambat akan diberikan konsekuensinya, misalnya nanti jam istirahat mengerjakan tugas yang tertinggal, mengejar ketertinggalan, dia tidak bisa istirahat. Itu konsekuensi. Jadi lebih mengarah ke di mana anak itu melakukan kesalahan, di situ juga anak tersebut akan memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman pasti menyakitkan bagi anak. Kemudian kalau konsekuensi itu ya memang itu harus terjadi karena dia melakukan suatu kesalahan. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Ya, bisa juga terkena mental dan jangka waktunya lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak tidak merasa nyaman, tapi hanya jangka pendek, tidak berlarut-larut. Kemudian kalau hukuman, anak jadi benci kedisiplinan. Ya, anak akan ada muncul di hatinya, kok begini sih? Karena dia merasa tidak diberitahu sebelumnya. Lalu untuk konsekuensi itu ada
anak bisa menghargai, oh berarti aku harus disiplin karena motivasi tadi internal ya. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar dia mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep dirinya buruk, kalau konsekuensi konsep dirinya baik. Anak malu melakukan kesalahan, akhirnya dia minder, tidak pede, tapi besok-besok belum tentu dia tidak mengulangi lagi ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ditanya, dia ganggu temannya, ditanya, ini kamu tadi ganggu ya? Enggak bu, enggak, itu aja. Karena dia merasa kalau dia melakukan kesalahan pasti dihukum ya. Hukumannya pasti bikin dia malu nih, atau bikin dia sakit ya, atau fisiknya nanti akan terluka, atau dia akan lelah dan lain-lain. Tapi beda halnya kalau kita tanamkan ke anak, kalau membuat kesalahan, berarti kita tanyakan apa alasannya, beri penghargaan dulu. Oke, kalau melakukan seperti itu mungkin memang ada alasannya. Kita terima dan dengarkan dulu pendapatnya. Setelah itu baru tawarkan, apa kamu ada solusi untuk masalah kamu ini? Kedepannya kamu harus bagaimana? Keyakinan mana yang kamu langgar? Atau keyakinan apa yang kamu tidak terapkan? Jadi anak akan berpikir sendiri, oh berarti memang aku yang salah. Kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai jika kita menerapkan hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ada satu nanti yang lebih sangat berpihak lagi kepada anak, yaitu restitusi. Kita lanjut. Ibu bapak, tadi kita membahas kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita punya kebutuhan. Yang pertama survival, kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh makan, butuh minum, butuh butuh tempat tinggal, butuh kasih sayang. Iya, butuh kasih sayang, betul sekali. Nah, jadi yang kedua yaitu tuh survival ya. Kemudian untuk penguasaan, lalu ada juga kebutuhan cinta kasih ingin diterima, lalu ada kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Jangan dianggap ini tidak ada pada diri kita, pasti ada. Dan juga ada pada diri murid-murid kita. Ya, lanjut. Ada contoh kasus ya Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Dia minta ke teman-temannya, ya, dengan paksa. Tapi jika Anda jadi Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kalau jadi Bu Ani, kira-kira kalian Ibu Bapak apa kan Agus sih? Apa tadi? Agus. Ibu gurunya memberi anak itu makan. Iya Ibu guru. Ibu gurunya menyediakan makanan buat anak itu karena pernah kejadian juga waktu kelas berapa ya Bu? Setiap hari pengen makan bubur. Iya, jadi Ibu guru menyiapkan makanan. Kalau puasa jadi Bu Ani akan menyiapkan makanan, ya. Nah, sekarang kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Dari 5 kebutuhan tadi, ada kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Kita coba ya, bisa survival. Nah, sekarang kita coba lihat Bu Tiara lanjutannya. Dalam konteks tadi, kita tanyakan dulu ke anak, alasannya apa? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Jika jawabannya, aku lapar Bu, orang tua nggak kasih aku bekal, makanya aku minta punya teman nggak dikasih, aku paksa aja. Berarti kebutuhan apa yang dia terpenuhi? Survival, bertahan hidup. Lalu kalau jawabannya begini, senang aja Bu, kan kalau aku ambil bekalnya, teman-teman jadi merhatiin aku. Jangan. Kalau aku, ya Pak, kasih sayang. Jadi dia melakukan itu supaya bisa diajak main sama temennya. Kan kalau misalnya aku ambil, aku dikejar-kejar, hore, lari, main kan jadinya. Kalau tidak seperti itu, aku tidak dikejar-kejar, aku nggak dilihat dari perhatian. Lebih ke pesan, kesenangan ya. Itu berarti lebih pada kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Lalu ada lagi, kalau jawabannya kan kalau begini aku jadi hebat, teman-teman kan jadi tidak berdaya, aku bisa mengendalikan mereka, aku ditakuti. Berarti kebutuhan pengakuan.
menggunakan kemampuan penguasaan. Betul sekali. Keren jangan Agus, Bu. Kalau saya tahu Ibu. Apa kita ganti nama, Bu? Si Agus. Tapi mungkin ini Agus yang berbeda, Bu. Agus ada di ujung dunia Jombang mungkin. Ya, muridnya Bu Ani, Bu. Ini Agus muridnya Bu Ani. Bukan Agus suami Bu Ani. Ibu tidak tersinggung ya Bu ya. Ya, Agus ini berbeda Bu. Kemudian si Agus kalau jawabannya iseng, seneng aja lihat teman marah, seneng aja lihat mereka kesal waktu diambil makanan. Nah, kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Kesenangan. Kan dia senang bikin orang kesal marah. Jadi setiap jawaban anak itu menunjukkan kebutuhan apa sih yang sedang dia berusaha penuhi. Oke, lanjut. Untuk berikutnya, posisi kontrol guru tadi ya, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita coba, boleh Bu Sinta, ada sebuah video. Kita boleh nanti sama ibu, sama bapak dicek, dilihat. Nah, ini ada 5 posisi kontrol tadi ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Langsung saja ya kita lihat contoh videonya. Peran apa yang sedang dilakukan oleh guru dalam tiap adegan? Peran manakah yang pernah Bapak Ibu terapkan kepada siswa? Nyanyi, ada pemantau kayaknya. Agus. Aktornya Nyanyi Poniman aja, Poniman. pakainya pon. Tuh, si Agus datang. Agus baru datang tuh. Naran! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi yang video pertama sebagai apa Ibu Bapak posisi gurunya? Penghukum. Ya, penghukum. Dia marah, galak, kemudian tidak memberi kesempatan untuk siswanya menjelaskan. Bisa merasa tidak memberi kesempatan. Aku jadi sakit hati. Saya pernah nyuri. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, tadi peran kontrol apa yang dilaksanakan oleh ibu gurunya? Pembuat merasa bersalah. Ada kata-kata bikin ibu jantungan. Nanti bagaimana kalau ibu dimana ke prasekolah? Lembut ibu, lembut tadi kata-katanya. Tapi membuat anak merasa bersalah. Dia membuat, aduh berarti sudah betul-betul gara-gara saya jadi seperti ini. Ya, ada yang seperti itu di sini. Sudah tidak sadar kadang kita suka mengeluh, keluhan kita ungkapkan seperti itu dan anak merasa bersalah. Ya, ya betul. Ya, saya dari mungkin saya juga pernah seperti itu. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu tadi contoh posisi kontrol sebagai teman. Apakah ada Bapak Ibu guru yang menerapkan itu? Sebagai teman, tidak marah, kemudian menyampaikannya juga dengan nada bicara yang bersahabat. Ya. Oke, masih lanjut video yang tadi. Udah. Naren, Masih ada dua posisi kontrol lagi yang belum diperlihatkan. Ja, kamu bukannya anak ya? Biar gak Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu? Maaf Ibu Bapak sebentar. Kalau tidak bisa diperbesar nggak apa-apa ya. Yang kecil saja ya. Ya. Oh, konsekuensinya jika terlambat hadir. Ini posisi Paham, Bu. sebagai Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. pemantau. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu posisi pemantau baru saja. Sekarang posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu.
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu tadi adalah contoh 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat bersama-sama. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol yang manakah yang pernah Bapak Ibu guru terapkan pada siswa? Boleh? Apa? Teman dan pemantau. Pemantau. Oke. Nah, dari 5 posisi kontrol, manakah yang menurut Ibu Bapak dapat membuat siswa memperbaiki kesalahannya? Posisi yang mana? Posisi teman bisa. Di teman tadi apakah ada solusi di situ? Tidak ada solusi. Lebih ke motivasi. Lebih ke motivasi. Ya, tadi yang kita lihat ada solusi itu di posisi manajer. Apa? Anjong anak SD nggak bisa, bisa. Dengan kalimat yang lebih simpel. Iya, yang membuat mereka lebih memahami kesalahan mereka itu apa. Pertama, untuk manajer itu selalu ada solusi, mendengarkan posisi alasan siswa, lalu memberikan bukan dari guru, solusi itu dari murid itu sendiri. Jadi kita hanya mengingatkan, memancing apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di posisi manajer inilah juga yang dimana kita akan pelajari dan inilah yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Lalu posisi kontrol yang akan kita terapkan kira-kira dari hati nurani, dari posisi yang tadi penghukum, kemudian teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan yang terakhir manajer. Manakah yang paling ingin Ibu terapkan di sekolah? Boleh satu guru lebih dari beberapa posisi kontrol, karena ada yang teman jadi manajer. Jadi yang lebih tepatnya yang harus ada itu manajer, yang lain boleh melengkapi asal, jangan penghukum ya Ibu Bapak. Dan pembuat merasa bersalah itu tidak, kalau bisa kita kurangi dan kita tidak lakukan. Nah, tadi kan Ibu Bapak bilang manajer. Di sini di manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri siswa. Kita masuk ke restitusi. Pembahasan terakhir, masih semangat? Ibu Wahyu mohon bersabar. Ya, jadi untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki masalah dengan supaya mereka dapat kembali lagi dengan karakter yang lebih baik lagi. Lalu restitusi itu ada apa saja sih?
Nah, ciri-cirinya tadi ya, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menebus kesalahan, kemudian menuntun, melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian memperbaiki diri, fokus pada karakternya, fokus pada solusinya, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan kalimat seperti Sinaren tadi. Dikatakan Sinaren tadi terlambat, kemudian bu gurunya bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan dulu identitas dia, karena dia merasa mungkin bersalah, merasa gagal, merasa paling buruk. Kita tenangkan dulu itu. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Kita boleh tanyakan di sini, kamu tentu punya alasan kenapa tadi kamu terlambat. Nanti akan muncul solusinya. Lalu kita tanyakan keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang kita sepakati, apa yang tidak kamu tepati. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa, serta solusi apa yang akan kamu berikan untuk masalah yang kamu hadapi ini. Tanyakan kembali kepada anak. Berikutnya, alhamdulillah. Ini kasusnya, berupa datang terlambat sekolah, ketinggalan pelajaran, dan selalu sebelum siap belajar. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ibu mau saya ada apa ya? Iya, Zulfa. Ibu perhatikan, Zulfa sering datang terlambat ya ke sekolah. Iya Bu, maafkan saya Bu. Baik, Zulfa. Iya, Zulfa. Ibu perhatikan, Zulfa sering datang terlambat ya ke sekolah. Iya Bu, maafkan saya Bu. Baik, Zulfa. Di sini ibu sedang tidak mencari tahu siapa yang salah. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Kalau ibu boleh tahu, kenapa ibu datang terlambat ke sekolah? Saya belum kesiangan Bu karena saya menambah dulu dan bermalam. Wah, menonton TV sambil bermalam. Padahal bisa saja ya kamu tidak ke sekolah karena kesiangan, tetapi kamu tetap datang ke sekolah. Jika datang terlambat ke sekolah, adakah keyakinan kelas yang kamu melanggar? Iya Bu, Apa itu? saya melanggar keyakinan sekolah tentang kedisiplinan Bu. Seharusnya bagaimana? Nah, saya datang tepat waktu agar tidak tertinggal sama pelajaran Bu. Betul sekali. Adakah solusi yang dapat kamu berikan untuk masalah ini? Saya tidak boleh nanti sampai harus malam agar tidak kesiangan dan datang ke sekolah tepat waktu. Betul, Zulfa. Kapan kira-kira kamu akan melakukannya? Mulai malam ini Bu. Baiklah, Zulfa. Kita harus selalu menghargai waktu dengan baik. Dan kita harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Baik Bu, saya berjanji agar memanfaatkan waktu dengan baik. Baiklah, Zulfa. Itu sangat mendukung solusi yang kamu berikan. Dan ibu berharap nanti kamu dapat datang ke sekolah tepat waktu. Besok ya, mudah-mudahan Zulfa sudah dapat hadir di sekolah tepat waktu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama, Zulfa. Silakan kembali ke kelas. Tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Nurhusna, kelas 5B. Setelah mengikuti tugas kejuruan, saya merasa senang karena masalah saya disikapi dengan baik tanpa dimengerti, dan saya dapat melakukan apa yang ingin dirasakan. Saya didengarkan dan saya menemukan solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi dari yang sudah dilakukan, tidak ada hal yang tidak mungkin bisa kita terapkan juga untuk anak-anak SD. Walaupun dengan kalimat mereka yang mungkin lebih simpel, lebih tidak terlalu tidak terlalu membuat terlalu banyak, tapi inti kita sudah dapatkan. Jadi dari yang pertama tadi
menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, lalu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, dari yang sudah kita pelajari pada hari ini, kita pada tahap kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, setelah kita mempelajari budaya positif, setelah mengetahui konsep inti dari budaya positif ini, bagaimana dan apa sih manfaatnya untuk kita ke depannya. Ini tidak hanya ditonton, tetapi diharapkan sekali dapat diterapkan. Mulai sekarang kita menghindari hukuman-hukuman yang sifatnya fisik, kemudian menghindari seperti hukuman kita ganti dengan konsekuensi, dan bisa lebih bagus lagi jika diganti dengan restitusi. Ya, seperti tadi contohnya. Saya minta refleksi dari satu ibu atau bapak guru, boleh, yang ingin memberikan manfaat setelah mengetahui konsep inti budaya positif bagi ibu dan bapak. Ada yang mau? Dari tadi bapak-bapaknya, oh tadi ada Pak Ahmad. Mungkin bapak mau menyampaikan manfaatnya yang sudah didapatkan. Boleh perkenalkan diri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teo Prayoga. Izin menyampaikan tentang manfaat materi tadi ya. Manfaat dari materi tadi menurut saya, kita jadi mengetahui cara mengatasi anak dengan cara ya memanage anak itu. Selain dengan hukuman, kita bisa memberi dengan konsekuensi atau manajer atas apa yang anak itu lakukan. Jadi nggak semuanya itu dari kita juga bisa menanyakan pendapat dari anaknya. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Bapak siapa tadi? Tio. Tio, oh ya. Terima kasih Bapak Tio untuk refleksinya. Satu lagi, setelah mempelajari budaya positif tindak lanjut ke depannya, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan ke depannya setelah mempelajari ini? Ada yang mau mencoba mengutarakan pendapatnya? Ada tadi yang bisik-bisik. Wah, dia senang sekali nunjuk aku. Ya, kesimpulan dari apa yang sudah kita lihat, terutama saya pribadi ya, yang sudah bisa saya tangkap dari apa yang dipaparkan oleh Bu Antika, ini adalah satu materi pembelajaran yang sangat bagus sekali. Artinya apa yang akan kita lakukan ke depannya adalah mengadakan sebuah perubahan pastinya ya, dan ini perubahan yang harus dilakukan secara bersama-sama pastinya, dengan kerjasama. Tidak bisa dilakukan hanya dari satu orang saja, tapi disepakati oleh semua guru yang ada di sekolah ini pastinya. Insya Allah dengan bersama-sama saling mensupport, saling mendukung apa yang tadi diarahkan dalam pembelajaran restitusi ini bisa kita laksanakan, mungkin walaupun dengan cara bertahap seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan ya ibu-ibu ya. Insya Allah. Betul. Terima kasih ya Mbak Tika. Sama-sama Bu Yani. Insya Allah jika ada niat di hati, memang ini harus kita terapkan dan pelan-pelan secara bertahap. Intinya kita sudah tahu ternyata posisi kita itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ya kan? Kita bisa memilih kita mau di posisi kontrol yang seperti apa. Baiklah, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk refleksinya pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah menyempatkan untuk menyimak dan mendengarkan. Mudah-mudahan kali ini apa yang kita dapatkan bermanfaat, kemudian tentunya untuk perubahan bagi putra-putri atau murid kita di sekolah, ya, perubahan dari cara pandang kita. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dibocorin ke materi tadi. Siap, nanti bisa ya. Termasuk lewat kenapa deh buat Tika. Terima kasih kepada Bu Antika Hasanah yang sudah menyampaikan materinya.
Walaupun teori dengan praktek itu sulit ya, tetapi tetap kita sebagai guru harus update dan harus emang menambah ilmu agar bisa menerapkan dengan ilmu yang tadi kita sudah dapat di sekolahan kita, terutama di dalam kelas kita. Semoga kita bisa mengajarkannya kepada anak dan menerapkannya. Amin, amin, amin ya. Dengan terutama niat. Itu ya poinnya. Terima kasih Bu Atika atas ilmu yang diberikan hari ini. Untuk selanjutnya nih, mungkin dari tadi menyampaikannya tadi Bu Atika ada yang ngantuk, lemas, pusing. Ini saatnya kita bergerak dulu, merefleksikan otot, yaitu ice breaking ya, oleh Bu Antika, Bu Gaga dan Bu Sinta. Silahkan Bu. Oke, boleh berdiri apa duduk Bu Antika? Berdiri, boleh berdiri ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Oke, mengikuti gerakan dari Bu Antika, Bu Gaga dan Bu Sinta. Kita bersama-sama.